Jadi upah pelayanan kita akan sama-sama melihat begini. Di dalam kekristenan itu bukan hanya paradoks. Paradoks itu gini maksudnya, di dalam melayani Tuhan itu Rasul Paulus mengatakan begini, meskipun aku menderita tapi hatiku penuh dengan sukacita. Nah itu kan aneh gitu kan, di dalam dunia ini yang namanya menderita ya kita akan nangis gitu, paling nggak sedih begitu kan, atau merasa sakit. Tetapi Rasul Paulus justru mengatakan di dalam penderitaan lah aku mengerti kuasa Tuhan itu begitu kan, di dalam pelayanan yang penuh penderitaan itu aku menemukan damai sejahtera Tuhan itu. Jadi itu disebut paradoks. Pada saat yang bersamaan seperti ada sesuatu yang bertentangan tapi enggak, saling melengkapi begitu. Paradoks itu. Tapi di dalam pelayanan bukan hanya paradoks sebetulnya. Memang ada sesuatu yang kontradiksi. Kontradiksi itu begini. Kata pelayanan yang sama, tetapi di dalam dunia ini kata pelayanan yang sama itu memiliki pengertian yang berbeda begitu. Di dalam aplikasi dan juga di dalam penghayatannya. Meskipun sama-sama kelihatan bekerja, tetapi ada yang berlawanan dengan yang dipikirkan dunia ini. Sehingga pada waktu kita melakukan pelayanan, waktu kita memikirkan upah pelayanan itu apa, berbeda dengan upah kalau kita kerja. Nah ini yang akan kita lihat, apa sih yang sebetulnya Rasul Paulus sampaikan mengenai pelayanan. Saya mengambil Rasul Paulus menjadi pembahasan pada sore hari ini karena Rasul Paulus adalah rasul yang hidupnya memang penuh dengan kerja keras, kesungguhan hati. Sejak dia bernama Saulus melakukan perlawanan kepada kekristenan sampai dia bertobat baru waktu bertemu dengan Kristus, terus konsisten hidupnya. Konsisten karena ada sesuatu yang dia ingin puaskan, yaitu yang dia percayai itu. Dewanya yang dulu, Allahnya yang dulu dengan Allah yang hidup itu, begitu ya. Jadi saya pikir ini boleh menjadi contoh buat hidup kita karena di hidup kita ini seringkali juga hal yang sama yang kita temui. Masalahnya kita masih di posisi sebagai Saulus atau kita sudah di posisi sebagai Paulus. Ini akan merubah cara berpikir kita mengenai pelayanan. Mari kita sama-sama melihat dari 1 Korintus 9 ayat 18. Saya udah kutip di sini, kita bisa lihat sama-sama dan saya akan membacakan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat ini terkenal. Ayat ini kontroversial. Nggak ada orang yang kerja nggak pengen upah, begitu ya. Dan disebutkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar nggak mikirin upah, tetapi boleh memberitakan Injil itu sudah menjadi upahnya. Jadi itu kesempatan yang berharga sekali dan itu kado yang paling hebat. Upahnya itu adalah boleh memberitakan Injil itu. Nah, bagi sebagian dari kita memberitakan Injil kan bukan upah, tapi kita pikir itu beban, begitu kan. Pelayanan itu bukan sebagai kesempatan untuk kita ya memperoleh upah itu, upah kita tuh pelayanan, bukan. Tapi menurut kita pelayanan capek, begitu kan. Belum kalau kita berbenturan dengan orang, belum kalau ada masalah, begitu kan. Belum lagi kalau kita jadi sakit hati berurusan dengan orang lain. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Ada 3 hal yang kita bisa ambil dari satu perikop ini, dari 1 Korintus 9. Ini berbicara mengenai hak dan kewajiban rasul, begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ada pesentuhan apa soal hidup dan pelayanan di perikop ini. Saya bagi dalam 3 bagian di dalam 1 Korintus pasal 9 ini. Memang nggak sampai habis seluruh perikop, tetapi yang berhubungan dengan soal pelayanan dan upah ini yang saya bahas. Pertama mengenai latar belakang. Saya mengajak kita membaca dari 1 Korintus, maaf ini, kurang 9-nya. Jadi 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 10. Kenapa saya jadi lupa tulis 9-nya? Jadi tolong imajinasi sendiri ya, 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Bisa minta tolong satu pemuda atau pemudi yang bacakan? Siapa yang duluan seluruh ayat ini? 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan salah satu. Saya bacakan, Pak. Silakan.
Terima kasih. 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 10. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menamai kebun anggur dan tidak menamakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan penggirik harus menggirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Terima kasih. Ya, bagian dari 1 Korintus ini menjadi menarik karena begini. Rasul Paulus diragukan kerasulannya di bagian ini. Nah, itu kita nanti bisa baca lagi di 2 Korintus sebetulnya. Di 2 Korintus pasal 9 terus seterusnya begitu ya. Bagaimana dia menunjukkan kerasulannya dengan serius begitu. Tapi di bagian ini lalu dia dibeda-bedakan begitu. Ada rasul-rasul yang karena dia pendeta dalam tanda kutip ya waktu itu hamba Tuhan, jadi dikasih makanan, dikasih apa-apa begitu. Tapi Rasul Paulus mau ngomong begini, saya itu melayani kamu, ada nggak saya minta sesuatu? Ada nggak saya sampai ganggu kamu? Apakah saya itu sampai mesti merepotkan jemaat Korintus begitu? Pemahaman latar belakang inilah yang sebetulnya perlu untuk kita hayati. Waktu kita melakukan pelayanan sebetulnya posisi atau motivasi kita apa sih? Yang menjadi latar belakang kita apa? Rasul Paulus ingat benar di Kisah Para Rasul 9 pada waktu dia bertemu dengan Kristus. Pada waktu Kristus berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia tidak pernah lupa kata itu. Kenapa? Kata itulah yang mengubah hidupnya. Apa yang dia lakukan yang dia pikir benar, tapi ternyata justru hal itu melukai yang dia percaya, yang dia pikir dia agungkan itu, yang dia sembah itu. Dan dia pikir yang dia serang itu adalah musuh, padahal itulah Allah yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Jadi konsep yang keliru itu membuat dia baru sadar, saya selama ini melakukan pelayanan, tapi pelayanan saya keliru. Saya melakukan sesuatu yang dengan sungguh hati, dengan luar biasa, bahkan dia mengorbankan dirinya untuk berani tangkepin orang kalau perlu siksa dan lain-lain, yang dia harap bisa menyenangkan Allahnya, ternyata itu keliru. Oleh karena itulah bagi dia, untuk menebus yang lalu itu, dia melakukan dengan lebih sungguh hati lagi. Kalau dulu barangkali dia mendapat banyak hal yang menarik di dalam hidupnya sebagai orang bagian dari mahkamah agama. Orang yang diberikan kuasa oleh mahkamah agama untuk melakukan hal-hal keagamaan, memimpin keagamaan. Tetapi pada waktu dia percaya pada Kristus, dia pikir nggak ada lebih indah daripada kalau aku boleh melayani, memberitakan Injil, dan itu upahku. Dia katakan demikian. Dan yang melatar belakang itu ya ini, ayat 1-10 ini. Dia nggak hitung-hitungan lagi apa untuk dia, tapi dia selalu punya mindset apa yang dia berikan pada orang lain bagi Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ingat di dalam pelayanan ini.
Gampang untuk kita melakukan sesuatu yang kita rasa itu bagus untuk orang lain, atau ya kalau saya lakukan ini ya bisa jadi Tuhan senang lah, orang juga lihatnya bagus begitu. Seperti itu, sekedar melakukan kegiatan bisa jadi gampang. Tapi pelayanan bukan itu. Karena pelayanan tuh betul-betul melihat isi hati kita. Nggak ada embel-embel lain di belakang itu. Nah, apa yang menjadi motivasi kita? Kalau kita ingat bahwa hidup kita dulu betapa sia-sia, lalu Tuhan pungut kita, yang dulu kita tidak tahu Allah yang benar itu sama seperti Saulus, barangkali memang kita tidak sejahat Saulus, tetapi kita melakukan hal yang keliru, tetap menyembah Allah yang keliru, melakukan hal-hal yang keliru. Tapi pada waktu sekarang kita boleh mengenal Kristus, adakah pembalikan ini membuat kita berpikir ulang untuk menebus yang lalu itu? Yang udah kita lakukan, yang membuang waktu itu, yang membuang talenta yang Tuhan berikan, membuang tenaga pikiran kita untuk melakukan hal yang keliru, dan sekarang kita mau melakukan pelayanan yang benar itu. Nah, ini menjadi dasar Rasul Paulus begitu ya, menjadi motivasi dia kenapa dia melakukan pelayanan pekabaran Injil begitu. Saya lanjutkan ya. Maaf, di setiap kali kalau ini mesti diulang begini ya, sorry. Yang kedua, fokusnya. Ini sama nih. Oh, nih 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 14. Bisa minta tolong ada satu orang yang membacakan bagian ini seluruhnya, 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 14. Ini menjadi fokus hidup dari Rasul Paulus begitu. Silakan. Lanjut yang tadi ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Korintus 1 ayat 9 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 14. Jadi jika telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berkelebihan kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, ini fokus hidup Rasul Paulus sebetulnya ngingetin orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi di sana mengenai kisah dulu di dalam perjanjian lama mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel ada 12 suku dan salah satu di antaranya dipilih adalah suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Oleh sebab itu dia dibebaskan dari dalam tanda kutip usaha cari uang. Tapi 11 suku yang lain harus menyisihkan 10% dari penghasilan untuk diberikan kepada suku Lewi untuk kehidupan mereka. Nah, ini yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Orang yang melayani itu memang punya hak itu, dan itu diatur oleh Allah. Diberikan memang. Orang melayani khusus, memberitakan Injil, melayani upacara keagamaan, dan lain-lain. Untuk itu diberikan upah. Yang memberikan upah adalah orang-orang lain yang tidak melaksanakan memimpin upacara keagamaan dan melakukan pekerjaan keseharian di dalam mencari uang. Kalau sekarang gambarnya gini, pendeta begitu ya, benar-benar khusus melayani umat, melayani gereja. Umat yang lain di dalam profesi masing-masing begitu ya, mencari uang, nafkah dan lain-lain, dan memberikan persembahan kepada gereja, memberikan bagian dari hidupnya untuk menghidupi hamba Tuhan yang melayani. Begitu konsepnya. Nah, Rasul Paulus di bagian ini ngomong, ya, seperti kami ini melayani kamu dengan seperti demikian sungguh hati, apa enggak mestinya dikasih lebih dari orang yang sekedar kerja biasa? Karena ini kan pekerjaan bagi Tuhan. Membawa orang menghadap ke Tuhan, itu kan lebih mulia dari sekedar berkebun, berdagangan, lain-lain aktivitas untuk menghasilkan keuangan. Orang yang bekerja akan diberikan upah. Sekarang hamba Tuhan melayani, masa nggak dikasih lebih? Nah, kira-kira begitu. Mesti lebih dihargai. Karena apa? Urusannya membawa orang kepada iman kepada Tuhan.
Nah, ini konsepnya gitu ya. Tetapi intinya, apakah hamba Tuhan tidak mempunyai hak untuk memperoleh itu? Begitu. Nah, tapi Rasul Paulus bilang, kalaupun ada seperti gitu, aku nggak ambil itu hak itu. Aku menanggung sendiri. Ya, itu kita bisa baca bersama-sama tadi ayat 12 tadi ya, di bagian B. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Rasul Paulus tidak mau gara-gara orang yang didatangi harus siapin makan misalnya, harus siapin upah untuk dia membayar perjalanannya. Akhirnya takut jadinya untuk berkumpul. Kenapa? Takut ditodong, takut dimintain persembahan. Nah, Rasul Paulus bilang, aku datang ke situ free. Kamu nggak usah pikirin apa-apa, aku tanggung sendiri. Padahal sebetulnya aku punya hak untuk itu. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam pelayanannya dia fokus kepada apa yang harus dia kerjakan. Dan dia percaya Tuhan akan mencukupkan dia untuk itu. Dia nggak perlu ngerepotin umat. Karena memang konsep di dalam perjanjian baru tidak sama lagi dengan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama pada waktu suku Lewi dibentuk merujuk kepada bagaimana nanti Kristus hadir di dalam dunia, bukan hanya menjadi imam besar yang melayani, tetapi imam besarnya menyediakan dirinya sendiri menjadi domba Allah yang disembelih itu untuk pengampunan dosa kita. Jadi kita lihat konsep itu jauh lebih besar. Sehingga kalau waktu Rasul Paulus memandang pelayanan ini, dia nggak bisa lihat, oh melakukan seperti sekedar perjanjian lama begitu, upacara keagamaan. No. Memberitakan Kristus yang agung itu, Kristus yang menjadi juru selamat itu, Kristus yang rela menderita dan mati di atas kayu salib, itu yang harus diberitakan. Karena itu kuncinya. Karena tidak lagi mesti orang masuk ke ruang maha kudus, orang-orang imam tertentu, imam besar untuk mempersembahkan kepada di dekat tabut perjanjian begitu, menghadap Allah, membawa doa umat. Nggak perlu lagi. Kenapa? Tirai itu sudah terbelah. Kristus waktu mati di atas kayu salib itu sudah dimusnahkan penyekat itu, sehingga nggak ada lagi ruang pemisah antara ruang kudus dan maha kudus, sehingga kita bisa dengan bebas doa Bapa kami kepada Allah langsung, nggak perlu lagi lewat imam. Imam besar kita adalah Kristus yang menjadi perantara kita. Luar biasa. Dan itulah yang menjadi fokus pelayanan Rasul Paulus. Jadi dia tidak lagi memikirkan mengenai hak, dia memikirkan yang jauh lebih besar dari itu, pelayanan yang menjadi kewajiban dia. Ya. Oke, yang ketiga, hak dan kewajiban. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama memahami. Bisa minta tolong ada satu yang membacakan 1 Korintus 9 ayat 15 sampai ayat 18. Silakan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan, siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Terima kasih. Jelas sekali ya. Itu menjadi hak, tapi hak itu nggak dipakai. Di ayat ke-15 ada menarik ya, di situ dikasih tahu sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik-titik. Coba titik-titiknya diisi apa tuh? Silakan siapa aja. Bisa macam-macam sih di situ. Coba kalau kalian suruh isi apa? Ayat 15. Sebab aku lebih suka mati daripada, nah apa tuh? Di konteks ini ya. Di konteks yang ini, dari di ayat ke-15, kan di ayat 15 disebutkan demikian. Saya bacakan lagi ya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Hak apa? Yaitu mendapatkan macam-macam itu ya.
karena melayani mesbah dan lain-lain, dia mestinya memang dapat harusnya diberikan oleh jemaat begitu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada apa? Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayo silakan. Nanti ada waktunya saat teduh. Sekarang silakan jawab. Titik-titiknya mau dijawab apa? Daripada jadi beban, Pak. Daripada jadi beban, thank you. Siapa yang lain? Boleh, Pak. Ya, silakan. Daripada hidup berkelimpahan. Daripada hidup berkelimpahan. Oke, ada lagi yang lain. Silakan. Itu Yakub ya tadi ya. Saya nggak bisa lihat wajah kalian soalnya, sorry. Iya, Pak. Aku daripada hidup penuh dengan kebohongan. Kebohongan. Ya, lebih baik aku mati daripada hidup penuh dengan kebohongan. Thank you. Yang lain, ayo dong. Please, feel free. Ada banyak yang bisa kita isi. Itu sampai Rasul Paulus tuliskan, aku tidak menulis semuanya itu supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Nah, itu lebih baik aku mati daripada apa tuh? Ada banyak banget. Di konteks ini apa nih yang bisa kita tambahin lagi? Ayo dong. Baru 3 orang yang ini. Daripada tidak melayani, Pak. Daripada tidak melayani, thank you. Ada lagi yang lain? Ayo anak-anak SKM. Ini kalau di sekolah ya, pelajaran literasi namanya. Jadi kalau ada bacaan bagaimana kita memahami isi. Bukan hanya memahami isi, akhirnya bisa merefleksi. Nah itu. Jadi, dan berani mengungkapkan, gitu kan, kalau dalam hati terus kan hanya sendiri yang tahu. Ayo. Lebih baik mati daripada minta-minta duit. Lebih baik mati daripada mesti ngemis-ngemis. Lebih baik mati daripada deketin orang-orang supaya itu tadi hidupnya berkelimpahan begitu kan, duitnya berlebihan. Lebih baik mati saya daripada kalau saya lebih baik mati daripada saya sesuatu yang apa tuh? Untuk ego sendiri. Intinya itu kan sebetulnya. Oh, sebab itu di bagian ini disebutkan ada 2 kata yang penting, hak. Di ayat ke-15 itu ya. Dan di bagian-bagian ini kita lihat ada mengenai kewajiban dia untuk memberitakan Injil. Karena apa disebutkan? Karena andaikan aku, ayat 17 ya, melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi itu adalah kewajiban. Bukan milik sendiri. Misalnya ya, kalau saya punya perusahaan, lalu saya kerja sesuatu untuk perusahaan saya, ya saya berhak untuk ambil untuk saya sendiri, begitu. Tapi kalau saya orang upahan, saya kerja itu bukan karena saya yang punya perusahaan itu. Kenapa saya kerja itu? Karena ada perintah atasan saya, ada bos saya yang suruh saya, begitu. Nah, ini yang kontradiksi di dalam dunia. Kalau kita sebagai pekerja lalu bos kita suruh kita kerjakan sesuatu, setelah kita kerja ada upah untuk kita. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan bilang, ini sesuatu yang ditanggungkan kepadaku. Bukan karena aku yang kehendakku sendiri pelayanan itu, enggak. Sesuatu yang diberikan kepadaku, ditanggungkan kepadaku untuk aku kerjakan. Jadi apa itu upahku? Upahku adalah aku bisa kerjain itu. Kenapa? Karena yang memberikan adalah pemilik dunia ini, gitu. Yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menunjuk aku jadi rasulnya. Nah, itu hebatnya Rasul Paulus. Nah, ini mesti kita pikirkan, ini di dalam seperti gini kan ditulisnya hak dan kewajiban ya. Di dalam perikop ini ditulisnya juga hak dan kewajiban rasul. Tapi saya sendiri pikir kita sudah mulai selalu, saya udah berapa kali bicara ya. Mulai di dalam perjanjian, di dalam keterangan dan lain-lain, kita mesti tulisnya kewajiban dan hak. Karena nggak ada hak tanpa kewajiban. Nggak ada upah sebelum kerja. Nggak ada sesuatu yang kita terima sebelum kita lakukan sesuatu. Kewajiban first, baru hak. Tapi hari ini dunia kita berlawanan dengan apa yang Kristus ajarkan. Dunia hari ini menyatakan hakku dulu.
Oleh sebab itu, hak asasi manusia lebih terkenal daripada kewajiban asasi manusia. Padahal kalau setiap orang melaksanakan kewajibannya, dunia ini aman. Seperti itu ya, kalau karyawan, ya kewajibannya kerja baik-baik. Bos, kewajibannya menyediakan gaji. Jadi kalau ini jalan dengan lancar, nggak ada masalah. Ya kan? Karyawan kerja, hasilnya bagus untuk perusahaan, gitu kan. Bos menyediakan gaji, salary, ataupun tunjangan dan lain-lain diberikan pada karyawan, karyawannya happy, lancar semua. Perusahaan dapat manfaat, bos dapat manfaat, bos juga memberikan sesuatu, memberikan manfaat untuk karyawan. Itulah hidup. Tapi kalau sekedar misalnya gini ya, karyawan, bos, hakku dong, mana duit? Boleh kamu minta duit, kamu udah kerja belum? Belum bos. Nah, ini yang keliru kan. Kewajiban belum dikerjakan, tapi hak mau. Itulah yang terjadi sekarang di dalam dunia ini. Semua orang berpikir mengenai haknya. Ego itu menjadi demikian besar. Beda sekali dengan apa yang Kristus ajarkan. Hari ini semua adu cepat untuk memperkaya diri misalnya. Tapi nggak pernah memikirkan bagaimana Kristus memulai pelayanan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan dengan step by step. Bukan kebut-kebutan. Kita perlu kerja sigap. Betul, tapi tidak semuanya perlu berlari dengan kecepatan full. Ada saat-saat di mana kita duduk diam, merenungkan diri, dan berdoa pada Tuhan. Ada saatnya kita mengkaji ulang apa sih sebetulnya pelayanan bagiku. Kenapa aku selalu menuntut Tuhan? Saya udah kerja capek-capek, kenapa sih orang musuhin saya? Kenapa sih pada protes kepada saya? Kenapa sih saya dikoreksi terus? Nah, itu kan yang seringkali timbul. Kita nggak lagi memikirkan mengenai pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, bukan, tetapi kita memikirkan apa efeknya untuk saya, gitu kan. Saya udah kerja seperti gini, kok nggak dipuji sih? Kok saya udah kerja kayak begini, saya datang ke gereja nggak dikasih tempat yang bagus, duduknya kenapa mesti di pojok-pojok, kehalangan pilar lagi begitu. Misalnya kehalangan tiang, pemandangan nggak terlalu. Itu kita seringkali jadi mikir seperti gitu. Nah, ini yang mesti hati-hati. Jadi kita mesti berpikir ulang, apa sebab waktu Allah anak inkarnasi ke dalam dunia, dia juga memerlukan waktu. Mulai dari bayi hingga umur 30 tahun baru dimulai pelayanan itu. Ada persiapan yang panjang. Sama seperti kita masak rendang. Kalau kita mau makan enak, daging rendang yang enak, yang bumbunya meresap ke dalam daging, perlu waktu mungkin 6-8 jam. Dipanasin pakai api kecil supaya bumbu-bumbu dan santan dan lain-lain itu meresap masuk ke daging. Makannya berapa lama? Paling 15 menit habis sudah. Sebanding nggak 15 menit dengan 8 jam usaha? Kayaknya nggak sebanding. Tapi itulah hidup. Proses itu selalu jauh lebih panjang ketimbang hasil. Hasil cepat sekali. Kita selalu pikirkan, kalau bisa kita muda-muda udah kaya raya, habis itu pensiun. Eng-eng santai-santai begitu kan, jalan-jalan nikmatin hidup. Itu hari ini milenial memikirkan itu. Saya bilang itu keliru. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk pensiun. Ada waktunya pensiun, Tuhan yang lakukan. Dan kita langsung pindah alam, begitu ya. Tapi selama kita masih ada hidup, ada waktu yang Tuhan sediakan, berarti ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Pak, kalau orang tuh lumpuh gimana? Kenapa mesti pikirin lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain? Masih bisa doain orang, masih bisa konseling orang lewat telepon, bisa lewat chatting, misalnya lumpuhnya hanya kaki kan? Ada banyak hal yang bisa kerjakan. Kalaupun semuanya lumpuh, otaknya masih bisa bekerja, masih bisa mendoakan orang, masih bisa memikirkan sesuatu, bisa ngomong, bisa ajarin orang. Seperti Hawkins ya, yang paralyzed benar-benar itu karena sakit, yang menemukan kuantum dan lain-lain, seorang yang jenius begitu, di dalam keterbatasannya dia bisa bikin banyak hal di dalam teknologi untuk membantu keterbatasan dirinya. Kalaupun kita nggak bisa ngomong personal, kita masih bisa mikir, kita masih bisa doakan orang. Masih banyak hal kok kita bisa lakukan di hidup ini. Apalagi kita masih muda, tenaga masih banyak, pikiran masih cemerlang, menghafal masih muda. Tindakan-tindakan lakukan sesuatu tenaga masih banyak, nggak cepet capek begitu. Masa kita mau membatasi pelayanan yang Tuhan mau percayakan pada kita? Ingat Rasul Paulus mengatakan, bukan kehendakku sendiri, tapi ini
kewajiban yang ditanggungkan di atas diriku. Waduh, kalau kita yang memikirkan ini ya, kewajiban itu menjadi hidup kita luar biasa kita. Jangan mikirin hak. Oleh sebab itu waktu kita mikirin upah, sebetulnya upah seperti apa sih yang kita harapin? Kalau kita melayani Tuhan, apa yang kita ini? Pujian dari orang? Kalau orang memuji kita, ya puji Tuhan, begitu kan? Tapi jangan diambil hati. Kenapa? Lebih baik kita dipuji Tuhan daripada kita dipuji manusia sebetulnya. Memang kelihatannya klise ya kedengarannya. Tapi betul itu. Dipuji Tuhan, udah Tuhan nggak ngasih lagi kita berkat. Ya udah dipuji sama manusia. Itu Alkitab yang bilang. Tapi kalau kita mau benar-benar hidup kita untuk Tuhan, nggak menjadi masalah tanggapan orang luar kepada kita. Karena apa? Hidup kita bagi Tuhan kok. Yang penting yang kita lakukan benar ya. Tapi kalau yang kita lakukan keliru, hidup kita keliru, dikoreksi orang, ya kita mesti terima. Tapi kalau kita udah lakukan pekerjaan sungguh-sungguh dan lain-lain, nggak ada orang yang muji, jangan sakit hati. Kalau udah sampai begitu lalu kita, misalnya mohon maaf nih, ada yang sakit atau apa, nggak ditengokin, jangan, gila gue kerja ini udah sakit gini, nggak ada yang perhatiin gue, nggak usah pikirin itu. Gitu kan, kenapa? Orang kita urusan dengan Tuhan. Nah ini yang nggak gampang. Karena apa? Kita selalu dalam tanda kutip ya, memikirkan upah itu sesuatu yang untuk diri kita. Nah mulai sekarang coba pikirin, jangan selalu yang untuk ke kita, tapi bagaimana ke orang lain, keluar. Bagaimana kita berbagi. Itulah sukacita itu. Terlalu banyak cerita yang kita bisa temukan di Google, betapa banyaknya orang yang kaya raya dan lain-lain menemukan sukacitanya justru pada waktu dia melayani orang lain. Pada waktu dia berbagi pada orang lain. Tapi kenapa kita mesti kesadaran itu timbul setelah kita tua? Kalau dari muda kita bisa melakukan itu bisa udah kita mulai nikmati sejak muda. Luar biasa. Hidup kita kan lebih ceria banget. Kenapa? Karena kita bukan mikirin diri kita. Kita sedang mikirin Allah yang kita layani. Ya. Oleh sebab itu ada kesukacitaan tersendiri juga yang bisa kita rasakan. Ada 5 hal yang bisa kita lihat kebahagiaan melayani Tuhan. Nanti ada ayatnya, minta tolong langsung aja ya, jangan tunggu-tungguan. Setiap orang yang udah nemuin bisa langsung bacakan begitu ya. Yang pertama, apa sih kebahagiaan melayani Tuhan? Mari kita lihat dari 1 Kolose 3 ayat 23 dan 24. Silakan yang sudah temu langsung bacakan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Thank you, ini Kak Jimmy ya, saya nggak bisa lihat kamera. Thank you. Kolose 3 ayat 23 dan 24, luar biasa ya. Ini adalah bagian konteks di mana Rasul Paulus lagi berbicara mengenai keluarga, begitu ya. Manusia baru, jadi orang yang sudah percaya pada Tuhan, Tuhan ubah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang tadinya mestinya dihukum menjadi dilepaskan dari hukuman, yang tadinya mestinya masuk neraka, akhirnya masuk ke kerajaan surga. Jadi kita lihat di dalam konteks seperti itu, di dalam ingatan tentang porsi masing-masing di dalam keluarga ayah, ibu dan anak dan lain-lain, lalu Tuhan Rasul Paulus memberikan satu pesan yang luar biasa ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita di level apapun, mau kita sebagai orang tua, kita anak, kita suami, kita istri, perempuan, laki, itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau kita tidak melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Ini luar biasa. Ini nilai yang luar biasa dan tidak pernah ada di dalam pemberitaan ataupun dari filsuf-filsuf untuk orang-orang di dunia ini melakukan pekerjaan. Nggak ada. Rasul Paulus memberikan kepada jemaat di Kolose ini sesuatu yang penting sekali. Dan ini harus menjadi motivasi kita. Waktu kita melayani Tuhan, mari kita motivasinya, kita lakukan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan pasti kita akan lakukan pertama yang terbaik kan, yang terbaik, yang terlengkap begitu kan, terindah atau apapun yang tapi di dalam kerangka positif.
semua selalu yang terbaik, yang cocoknya apa sih untuk pemilik alam semesta ini? Yang bisa yang terbaik, maksimum itu yang kita lakukan. Apakah demikian kita lakukan pelayanan? Nah, ini mesti menjadi koreksi masing-masing dari kita. Ya, jadi masih mesti kita pikirkan apakah kita melakukannya untuk diri sendiri atau orang lain. Itu yang pertama. Ya. Lalu Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi upah kita tuh dari Tuhan langsung. Nah, nanti ada bagian lain yang kita akan bisa lebih jelas ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Clear. Ada posisi yang jelas sekali. Kristus itu Tuhan kita, bos kita. Dan kita hanya hamba. Hamba tidak berhak apapun. Hamba siap untuk apapun 24 jam. Siap untuk order kerjakan apa yang diminta oleh Tuannya. Adakah kita demikian? Ini motivasi pelayanan kita. Dan kebahagiaan kita, kita boleh punya Tuhan yang luar biasa itu. Kita bukan Tuhan sekedar yang kaya raya punya range gede, bukan Tuhan kita ini, bos kita ini punya kekayaan yang banyak begitu, sekedar properti banyak, bukan. Tapi pemilik alam semesta, pencipta kita, dia langsung jadi bos atasan kita. Ada direct access ke bos, wih hebat banget. Dan itu selalu yang didambakan banyak orang di dalam pekerjaan. Kalau kita punya direct access sama bos. Meskipun kita bukan manajer atau vice president ataupun direktur utama, tapi kita bisa langsung kontak sama bos. Dan bos bilang, lu kalau ada apa-apa telepon gue langsung, ya. Pokoknya gue backup lu. Waduh, itu kita kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Itu power kita. Nah, sekarang kita punya Tuhan yang pemilik alam semesta. Itu menjadi kebahagiaan kita yang pertama. Yang kedua, minta tolong buka Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Silakan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Konteks ini, thank you ya. Konteks inilah konteks mengenai bagaimana kita hidup di dalam pelayanan. Di awal bagian ini di Ibrani 10 ayat 19 disebutkan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat memasuki tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini bicara mengenai tirai yang terbelah pada waktu Kristus mati di atas kayu salib. Sudah nggak ada lagi penghalang, kita punya akses disebutkan. Itulah kebahagiaan kita. Dan di sini disebutkan ayat 35, sebab itu jangan kamu melepas kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Waktu zaman dulu konteks di dalam kekristenan mula-mula, betapa tentangan, halangan, dikejar-kejar, hidup dalam ketakutan dan lain-lain itu menjadi warna. Hari ini kita beda, begitu ya. Kita di Indonesia yang Tuhan berikan kesempatan, kita orang Kristen boleh hidup damai, kita boleh menikmati persekutuan, tidak perlu ada rasa khawatir dan lain-lain. Ini hadiah luar biasa sebetulnya. Sebab itu, kalau kita sudah punya kebahagiaan seperti demikian, apakah kita masih mau main-main dengan kepercayaan Tuhan berikan? Apakah kita masih ragu-ragu dengan Tuhan? Inilah kebahagiaan kita, yaitu waktu kita boleh melayani Tuhan, melayani pemilik alam semesta ini. Dan ada upah yang disebutkan akan Tuhan kasih ke kita. Nah, nanti kita lihat lagi apa upah kita ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, minta tolong dibacakan dari Roma pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kitab Roma pasal 4 ayat 3 sampai 4. Silakan. Ayo. Roma pasal 4 ayat 3 sampai 4. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Iya, ini bagian mengenai bagaimana Abraham dibenarkan dan sebagai
Bapak orang beriman itu ya. Kebahagiaan kita boleh melayani itu seperti Abraham. Abraham tuh nggak tahu apa-apa. Tuhan suruh pergi aja. Ke negeri mana? Dia nggak nanya, taat aja. Nanti akan ku kasih tahu, jalan aja. Dan Abraham waktu jalan itu rombongan besar. Dia orang kaya, ya hartanya banyak. Dia mesti keluar dari tanya, jadi sambil menggiring ribuan ternaknya dan lain-lain, keluarganya, pegawainya, semua diangkut untuk jalan. Terus pegawainya ada yang tanya, bos kita mau kemana? Nggak tahu, pokoknya kita jalan aja. Apa nggak anak buahnya bilang, bos udah gelo kali ini, udah bego nih. Kayak udah makin pikun ini. Begitu loh misalnya ya, bisa jadi waktu itu. Ada anak buahnya ngomongin, Abraham dengar nggak? Abraham mungkin dengar. Tapi dia bilang, enggak, aku dengar suara Tuhan, aku akan turut. Taat. Oleh sebab itu, dia disebut Bapak orang beriman. Kenapa? Belum ada kitab suci waktu itu. Belum ada apa-apa. Tapi dia percaya penuh kepada Allah yang memberikan perintah kepadanya. Kebahagiaan kita itu kita bisa komunikasi langsung itu. Dan di sini disebutkan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Begitu kan? Hitung sebagai, jadi bukan, ya udahlah kamu udah kerja dikasihin, tapi itu sebagai haknya. Jadi hak itu diberikan kepada Tuhan. Nah ini yang kita nanti lihat. Ada hak yang Tuhan berikan. Tapi itu dalam tanda kutip kewajibannya Tuhan kan begitu. Tapi yang kita mau hari ini adalah kita taat kepada Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita. Waktu kita boleh melayani, taat kepadanya, pasti kita dibimbing di jalan yang benar. Wah, kalau kita punya bos yang yang ngaco gitu ya, perintahin kita sesuatu yang keliru, kita jadi keterima resikonya dan lain-lain, betapa menakutkan begitu kan. Tapi kalau ini kita punya bos yang tahu persis mesti bagaimana, mau kemana, ngapain. Wah enak banget. Dan kita bisa nanya langsung, bisa komunikasi. Nah, mari kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan itulah hal-hal masa lalu kita akan jadi sembuh. Pemikiran kita yang keliru, luka batin kita, hal-hal yang terdahulu yang kita pikir menjadi sesuatu kerugian, itu semua bisa ditutup dan kita mengalami jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Kata beriman, contoh Abraham, itu menjadi kata yang mesti kita pegang baik-baik. Kenapa? Karena kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan langsung seperti Abraham dulu dengar. Tapi kita punya Alkitab yang Tuhan berikan, Alkitab yang bisa mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sama sebetulnya, ini lebih lengkap. Kalau Abraham kan cuma dikasih tahu beberapa kalimat kali, ya kan, dijelasin sesuatu. Tapi kalau kita punya bukan hanya Abraham, semua tokoh yang lain. Bagaimana pengalamannya, bagaimana Tuhan berbicara, kita sudah tahu semua. Nah, tinggal kali ini bagaimana kita menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Kita renungkan, kita berdoa pada Tuhan. Hubungan kita dekat dengan Tuhan. Itu menjadi kunci. Kata beriman menjadi kebahagiaan kita. Karena itu karunia yang Tuhan kasih ke kita. Nggak semua orang. Dan kita tahu, orang lain meskipun kita cerita tentang Kristus kan nggak mau percaya. Tapi puji Tuhan hari ini, kita masih muda dan kita boleh percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya, itu kebahagiaan kita. Ya, kita boleh ngalamin seperti Abraham. Amsal 10 ayat 16. Minta tolong, ada yang bacakan Amsal pasal 10 ayat 16. Amsal pasal 10 ayat 16. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, terima kasih. Kata di sini kepada dosa ini sebetulnya kepada penghukuman, begitu ya. Punishment. The wealth, the wages of the righteous bring them life, but the income of the wicked bring them punishment. Jadi orang yang melakukan hal yang keliru, upahnya itu hukuman. Ya, seperti kita tahu di kantor juga kalau kita keliru ya kena SP kali, surat peringatan begitu ya. Kita ada teguran. Barangkali kalau kita ngilangin barang, gaji kita juga dipotong misalnya seperti itu. Itu hukuman. Tapi untuk orang benar melakukan kegiatannya diberikan upah begitu. Nah, inilah kebahagiaan kita. Upahnya itu apa? Kehidupan.
Tuhan nggak bilang upahnya itu akan menjadikan kamu orang paling kaya di sedunia seperti Ayub, atau seperti Abram, atau seperti tokoh-tokoh yang lain yang hebat-hebat, Salomo dan lain. Enggak, Tuhan nggak pernah janji itu. Tapi Tuhan janjikan ada kehidupan, life. Kenapa? Kamu mati dulu. Itu kata Alkitab. Kita ini semua dulu mati. Dan tempat kita itu di neraka. Tapi Tuhan pungut kita, Tuhan sudah berikan upahnya itu. Yaitu apa? Kehidupan itu. Itu upah yang dibayar di depan. Nah, ini berlawanan lagi. Ya, jadi di dalam kewajiban kita disebutkan kalau kamu udah kerja, kamu diberikan upah. Tetapi pada actualnya, upah itu Tuhan sudah berikan di awal. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, aku nggak perlu lagi upah. Aku udah boleh memberitakan Injil aja, itu sudah kehormatan bagiku. Kenapa? Aku dulu orang-orang yang menganiaya jemaat, orang yang nggak layak. Rasul Paulus bilang, di antara semua rasul, aku yang paling hina. Karena aku dulu menganiaya jemaat. Nyusahin orang aku. Aku bukan pengikut yang sejati. Tapi Tuhan pilih aku jadi rasul. Oleh sebab itu, aku siap menanggung itu sebagai kewajibanku. Dan mengabarkan Injil itu menjadi upahku. Hebat ya. Filosofi hidupnya demikian dalam. Yang kelima, minta tolong ada yang bacakan, Wahyu 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12. Silakan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Ini akhir dari kitab Wahyu, di mana Tuhan bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos dan menyampaikan ini. Aku Alfa dan Omega, aku menyediakan semua, aku yang awal dan akhir, dan nanti di ujung waktu itulah aku akan memberikan upah. Diberikannya kepada siapa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini keseluruhan begitu ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terakhir, kemudian yang awal dan yang akhir. Di ayat bagian ini kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar memisahkan antara orang-orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang benar-benar ikut di dalam apa yang menjadi kehendaknya. Beda sekali upah yang akan dia terima. Yang satu upahnya di dalam kematian, yang satu upahnya adalah kehidupan. Apa upahku melayani Tuhan? Jangan pikir rupiah, dolar, dan lain-lain. Bukan itu. Kalaupun ada itu pemberian Tuhan bonus. Bonus itu boleh ada, boleh enggak. Kalau lagi Krismon, kita sebagai pegawai juga nggak ada hitungan bonus. Saya dulu kerja waktu zamannya tight money policy, ya nggak, THR aja dipotong separuh. Bonus jangan harap meskipun kita melakukan penjualan menutup target. Kenapa? Keuangan perlu ditata lagi di perusahaan. Itu dunia. Seperti itu, begitu. Tapi Tuhan memberikan bonusnya luar biasa. Dunia gonjang-ganjing, Tuhan tetap berikan bonus kepada kita. Apa nggak malu kita kalau nggak melayani Tuhan dengan sungguh hati? Sebab itu mari kita sama-sama memikirkan hal ini baik-baik. Bila ini boleh mengubah cara berpikir kita mengenai aku melayani Tuhan seperti apa. Upahku melayani Tuhan itu apa? Begitu ya. Sebelum akhiri ini, saya akan ajak kita untuk menonton sebuah video ya. Ini barangkali kalian sudah pernah lihat video ini, tapi bila video ini boleh menjadi ingatan kita lagi, nanti akan saya jelaskan setelah ini, gitu ya. Saya sharing video ya. Kita saksikan ya video ini ya. And then we will have, but I mean, see
be another record broken here today. And the word you're going to want to bring to mind here when you're watching Kiramal climb is smooth. So smooth. He doesn't look like he stops or needs to generate momentum. It's just one continuous motion. Acceleration in the middle. 5, 4, 9, 8. Oh, wonderful. On your left, you have Kiramal Khatibin going against Pierre Rebrion. Now remember, Kiramal put up a new world record earlier and is consistently in the low fives. Looks like there is a false start, This is big. False starts are and critical. Kiramal is going to keep climbing as Pierre Rebrion 4 seconds to chuck up, get that breathing under control before starting. Yeah, let's see if we can get another record here. Another time. Five times Kiramal. Honestly, I don't think I've ever seen someone be so consistent. I mean, he broke the old record multiple times today. I That think that the 2/10 difference It was changes that everything. moment. Alexander doesn't have to change her pace. Fantastic, fantastic. very fantastic. So this is perhaps the round we've watched the evening to see on the men's side. The two teammates from Indonesia, Kiramal and Vendrik, fighting for gold and silver and fighting for, I'm just going to say it, maybe second world record on the weekend. They're definitely both capable of going faster, and they've been training together, so this is a very comfortable position. So let's hope that they can make it happen. Podium for the men here, Steve Hunt. Kita lihat betapa luar biasa ya. Begitu cepat, hanya dalam waktu 5 detik saling berlomba, dan pemenang itu selisihnya sepersekian ratus detik gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi saya bukan bicara soal kemenangannya. Saya bicara soal pertandingan hidup. Di dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus selalu mengingatkan bahwa ada pertandingan hidup, ada perlombaan hidup yang harus kita lalui. Saya coba cari-cari mengenai Vendrik, dia yang juara 1 atau si Kiramal ini ya. Vendrik Leonardo ini yang juara 1 dunia loh di Salt Lake City kemarin nih, baru akhir Mei yang lalu. Orang Pontianak. Dia seorang yang latihan terus. Saya liatin ada videonya, memang nggak terlalu bagus, jadi saya pikir kurang oke. Tapi latihannya tuh naik turun. Lakukan hal yang kayaknya sama terus. Latihan kayak gitu, balak-balik. Kalau kita bosen kali ya, latihan seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi waktu pertandingannya, dia nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena apa? Satu ada salah meleset aja, misalnya injekannya atau tarikannya terlambat, udah gone. Betapa di final itu cuma sepersekian kan antara juara 1 dan 2, si Vendrik dan si Kiramal ini. Jadi kita lihat di dalam hidup latihan menjadi hal yang penting. Jangan bilang saya kenapa ini aja sih dari dulu,
Nah, cuman bagaimana kita bikin yang ini aja itu makin keren. Bisa menembus world record tadi disebutkan. Diciptakan oleh orang-orang Indonesia. Dunia nih kompetisinya dan menang. Luar biasa kan? Tapi mungkin nggak si Fredrik sama si Kiromal ini bisa menang kalau dia nggak latihan sungguh-sungguh? Nggak mungkin. Lihat aja yang dari Rusia segala kecepatannya luar biasa juga sama. Adu cepet. Yang penting nggak boleh ada keliru. Yang keliru tadi ada sekali terot begitu kan kira-kira fail didiskualifikasi gara-gara start yang keliru. Lebih cepat dari yang lain. Meskipun lebih cepat tapi tetap lambat gitu ya dibanding si Kiromal. Ya kita lihat ya luar biasa di dalam pertandingan olahraga. Tapi bagaimana kita di dalam pelayanan kita? Ayo, jangan mikirin soal upahnya. Memang kalau juara 1 dapat hadiah besar, medali emas lagi. Itu memang menjadi hal yang dikejar. Begitu kan ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan. Tapi upahnya itu adalah upah kehidupan. Bela itu jadi bonus kita nanti. Upahnya itu waktu kita sudah dikasih kehidupan, bela itu menjadi upah kita. Memberitakan Injil itu kehormatan bagi kita. Kita bisa melayani Tuhan itu kehormatan bagi kita. Jadi mari kita selalu ingat untuk kita mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Menutup hal ini, mari melayani Tuhan dengan sungguh hati. Itu kewajiban kita. Dan hak kita ialah belas kasihan Tuhan yang memberi hidup itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Tolong kami menjadi orang-orang yang memikirkan baik-baik di hidup ini. Bagaimana kami membalas cinta kasih-Mu mulai pelayanan yang kami kerjakan. Supaya hidup kami penuh dengan sejahtera-Mu. Kami boleh berkarya menyenangkan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, tolong kami berikan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, supaya halangan di hidup kami boleh berlalu dan kami menggantikan dengan semangat baru. Kami ingin memuaskan Engkau, menyenangkan hati-Mu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada yang mau tanya, jangan persembahan dulu. Ada yang mau tanya atau menyampaikan sharing, ada yang punya pengalaman bagaimana melayani Tuhan, kesukacitaan meskipun penuh tantangan, tapi ada sejahtera yang Tuhan berikan. Pasti ini semua udah pelayanan penuh, pasti punya pengalaman. Boleh dong? Ada yang sharing? Teni mau ngomong dari tadi kayak bingung mulainya di mana. Boleh pakai kata saya, boleh. Pakai kata pertamanya boleh. Teni silakan Teni kalau mau kesaksian. Belum, Pak. Saya pikir nyalain ini lalu mulai. Ayo, yang matiin ini kamera juga boleh kok, nggak apa-apa, nggak disuruh nyalain kamera kok. Esther boleh, Susi boleh. Susi yang paling banyak nih sebetulnya. Asam garam kalau orang bilang Susi banyak mengalami ya, Sus. Ada yang mau di-sharingin, Sus? Iya, bingung juga sih Pak. Kalau disuruh sharing, karena lupa sebenarnya semua. kalau bukan lupa sih. Ya saya masih bingung mulai dari mana gitu. Karena kalau kita ngomongin pelayanan itu kan apa ya, pelajaran yang seumur hidup. Ya apa proses gitu ya, setiap pelayanan tuh punya prosesnya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disamaratakan gitu sih gitu. Dan menikmati proses itu tuh yang kadang-kadang nggak gampang gitu buat kita. Ada pergumulan tersendiri buat kita menerima aja, kita perlu berjuang gitu, apalagi untuk bisa mengerjakannya gitu ya. Kalau saya selama khususnya untuk pelayanan di Mika gitu ya, dari awal waktu ada Pak Bigman sih saya jujur aja nggak terlalu mikirin mesti gimana ngikut aja gitu kan. Tetapi ketika Bapak udah pergi, nah itu perjuangan yang cukup berat buat saya pribadi, buat
buat semualah gitu. Dan makin ke sini juga makin ya Tuhan juga mungkin pelajaran proses itu yang buat semakin belajar lebih dan lebih lagi gitu, bagaimana dituntut buat terus memperlengkapi diri itu udah pasti gitu kan. Belum lagi ketika kita misalnya ketemu sama atasan yang tiba-tiba bilang ini bukan kehendak Tuhan gitu, itu jauh pergumulan yang buat kita tuh kayak apa ya, semakin bingung lah gitu kan. Di titik bingung itu tuh ditambah kita nggak ada yang buat apa ya, kita nggak tahu mau ngapain, ditambah sesuatu yang seseorang bisa ngomong ini bukan kehendak Tuhan, dan kita nggak tahu mesti ngapain, itu cukup buat saya pribadi stres gitu ya. Ini mesti gimana nih gitu kan. Sementara kalau kita kan nggak bisa judge langsung kehendak Tuhan atau bukan gitu kan. Semua itu kan bisa apa ya nggak mudah lah gitu untuk tahu kehendak Tuhan, B bukan. Nggak segampang kita kayak kita mau masak apa gitu kan, nggak segampang itu, nggak karena nggak ada rumusnya gitu ya. Perjalanan sih apa, maksudnya setiap proses yang dilewati di setiap momen-momen pelayanan itu, membangun iman itu udah pasti gitu ya, tapi tinggal bagaimana kita juga untuk bisa terus menikmatinya, itu jauh juga lebih penting gitu, entah itu dalam apa ya pergumulannya, dalam sulitnya gitu, tapi juga kesukaan terus Tuhan berikan dan juga kekuatan. Itu sih mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Thank you, Susi. Selalu mesti ingat ya, di dalam prinsip dunia ini selalu kontradiksi dengan apa yang Alkitab sampaikan. Kalau kayak si Frederick dan Kiromal itu, dia di pelatnas diperhatikan makanannya, nutrisinya, istirahatnya diatur, semua jadwal latihan dan lain-lain semua disiapin dengan sebaik-baiknya supaya dia siap untuk bertanding. Lain dengan kekristenan. Bisa jadi Tuhan memberikan kita hal yang berat waktu Tuhan mau siapin memilih orang untuk melayani dia. Kita barangkali kurang makan, kita barangkali akan menerima penderitaan yang khusus, kita barangkali bukan latihan jasmani tetapi banyak latihan imannya. Seperti tadi Susi ngomong, ada tantangan-tantangan yang tidak biasa. Wah, itu beban seperti gitu, itulah yang latihan yang Tuhan kasih. Lulus dari situ baru Tuhan pakai. Kita lihat waktu 12 murid, Tuhan uji itu satu-satu melalui pelayanan langsung. Dan satu menjadi pengkhianat, begitu. Yang lain apakah langsung percaya pada Tuhan? Enggak juga. Masih perlu waktu. Sampai benar-benar mereka dong itu, waktu Tuhan bertemu dengan mereka. Mereka baru yakin, oh iya benar, Tuhan Yesus bangkit. Baru ingat lagi tuh semua yang diajar-ajarin. Tapi adakah mereka berani? Masih ketakutan. Meskipun Tuhan bilang waktu sebelum naik ke surga kan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pergi aja kabarin Injil. Tapi mereka melakukan enggak. Tapi memang Tuhan bilang, udah kamu tunggu aja, Roh Kudus akan turun. Nah, setelah Roh Kudus turun memperlengkapi mereka demikian giat melayani Tuhan. Apakah lalu setelah itu menang langsung wah sukses kabar Injil? Enggak juga, ada tantangan-tantangan kan. Mereka dapat perlawanan dan semua satu-satu rasul itu kebanyakan jadi martir. Mati entah yang kena digoreng, yang mati disalib terbalik, ada yang dipenggal, macam-macam. Bukan berarti setelah itu ada jalan yang gampang. Tapi justru kemuliaan Tuhan timbul dari hal-hal yang berat itu. Nah itulah memang pilihan. Oleh sebab itu Tuhan menyiapkan kita memang seperti yang Pak Bigman selalu ingatkan kan. Mari kita menyangkal diri kita, memikul salib, dan ikut Tuhan. Jadi nggak mungkin ikut Tuhan sebelum kita menyangkal diri, kita tahu bahwa kita hamba, nggak ada apa-apa. Hanya submit kepada Tuhan. Betul-betul menyediakan diri dipakai Tuhan. Jangan mikir upah, duit, ataupun hadiah atau kekayaan yang kita akan nikmati karena kita mati-matian bekerja untuk Tuhan. No. Barangkali bisa jadi Tuhan perkenankan bisnis kita gagal. Bisa jadi Tuhan perkenankan apa yang kita lakukan terlihat seperti nggak ada artinya. Nggak perlu pusing. Waktu Tuhan naik ke surga, 12 murid juga tinggal sisa 11. Kalau orang dunia bilang gagal dia.
Tapi hari ini berapa miliar yang percaya pada Tuhan karena pelayanan yang murid-murid yang ditinggal itu. Gitu ya. Jadi mari kita kuat. Mari kita menjadikan Alkitab sungguh-sungguh sumber dasar inspirasi kita. Bukan melihat apa yang dunia ini ngomong. Banyak yang kebalik. Mulai hari ini pikirkan kewajiban dan hak. Jangan mikirin hak. Kalau bisa coret hak, tulis kewajiban aja. Udah. Nanti hak kita adalah kewajiban orang lain. Gitu ya, untuk kita. Sama, Tuhan menghendaki kita melakukan kewajiban kita. Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan kewajibannya lebih dulu dengan mati di atas kayu salib untuk kita. Hidup itu Tuhan sudah kasih kepada kita lebih dulu ketimbang tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi bersukacitalah kalau Tuhan kasih kita ada dalam pelayanan. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Kalau enggak saya kembalikan ke siapa, Fania? Boleh siapa? tanya, Pak. Silakan Yakub. Boleh apa ya sedikit, Pak? Makasih, Pak. Silakan. Ya. Pertanyaan sih lebih ke tadi Bapak singgung yang masalah mahkota kehidupan nih, Pak. Ya. Dulu sih memang di sana itu diajarkan bahwa semua orang Kristen tuh bisa masuk surga, cuman yang membedakan adalah mahkota kehidupan. Mahkota kita yang di surga gitu loh. Kita mendapatkan mahkota itu, Pak. Nah, makanya dulu saya berpikir mati-matian untuk melayani Tuhan, untuk mendapatkan mahkota yang lebih besar gitu daripada orang lain. Makanya ada yang bilang tuh, kalau pelayanan kita hanya sedikit, kita melayani Tuhannya sedikit, maka mahkota kita cuman kecil gitu. Nah, kalau kita pelayanannya pada Tuhan itu banyak, besar gitu. Dan itu mahkota kita menjadi besar di sana. Yang membedakan di surga itu nanti adalah mahkota itu gitu. Bukan dari semua orang Kristen kan mungkin nggak juga masuk surga ya Pak ya. Kalau yang sekarang saya tahu, karena kalau misalkan kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak bisa masuk surga juga. Kalau walaupun kita percaya juga sama Tuhan Yesus gitu. Nah itu sih Pak, apakah benar di surga nanti yang membedakan kita adalah mahkota kehidupan itu Pak? Thank you Pak. Oke. Thank you Yakub, pertanyaannya ini pertanyaan yang seru ya, dulu termasuk pertanyaan yang saya pikirin tuh. Jadi gini, memang kita ngelihat itu kan bahasa di Alkitab disebutkan ada mahkota, tapi mahkotanya model apa kan kita nggak tahu gitu. Di dunia ini mahkota tuh dilambangkan dengan sesuatu yang ditaruh di kepala begitu kan. Memang raja dan lain-lain ada tandanya seperti itu. Tetapi di surga Tuhan kasih kita pin emas atau apa kita nggak ngerti. Apakah nanti ada tubuh kemuliaan tuh bajunya lain-lain atau apa nggak ngerti. Tuhan nggak memberikan itu secara spesifik bakal seperti apa. Yang pasti nggak ada lagi ratap, tangis, dan ketak gigi, nggak ada begitu. Nggak ada kesedihan, nggak ada. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang segala abad. Amin. Itu kita kalau percaya pada Kristus, begitu ceritanya. Nah, mengenai nanti seperti apa, ada beda-bedanya nggak? Saya percaya ada. Orang yang kerja setengah mati pasti Tuhan hargai lebih daripada orang yang main-main. Dan bahkan Timotius juga kalau nggak salah pernah sampaikan kan, jangan sampai kamu nanti Rasul Paulus ya ingat keluar tuh seperti dari pembakaran. Jadi kita selamat, tapi agak angus-angus gitu. Kalau penggambaran sekarang ya kemanusiaan kita, bukan badannya lengkap, seger, kelihatan rapi begitu. Kenapa? Kamu lari-lari mulu nggak akan melayani Tuhan, nah gitu kira-kira. Atau entar banyakkan ngeluh daripada sungguh-sungguh, bisa jadi seperti itu. Tapi Alkitab hanya menggambarkannya bahwa ada orang-orang kamu kalau nggak giat ya kamu selamat, tapi kamu seperti baru keluar dari pembakaran. Nah itu menjadi gambaran bahwa seperti Lazarus ada yang duduk di pangkuannya Abraham. Saya percaya ada di pangkuannya Nuh, ada di pangkuannya lain, misalnya begitu. Nah ini yang kita nggak tahu. Tapi jangan sekali lagi kita bekerja melayani kerja mati-matian soal upah, forget it. Karena tadi sudah dikasih namanya upah itu, hidup itu, kehidupan itulah upah. Kehidupan di surga itulah upah. Jadi waktu kita kerja keras dan lain-lain, kita hanya melaksanakan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah itu juga privilege, itu juga kehormatan. Tuhan nggak akan berikan kepada kita kalau Tuhan nggak sayang sama kita sebetulnya. Tuhan nggak perhatiin kita. Justru kalau kita dikasih kesempatan menderita, kita dikasih kesempatan tugas yang banyak dan lain-lain, itu artinya Tuhan percaya sama kita. Sama seperti bos di kantor.
Saya pernah cerita, anak saya waktu pertama kali mau kerja, saya kasih tahu, bos kamu kalau kasih kerjaan ada banyak atau apa, jangan tolak, terima. Tapi kasih tahu, bos, saya udah ada kerjaan ini, bos maunya kapan saya mesti selesaiin? Kalau dalam waktu sekian jam ini saya belum bisa, takutnya nggak keburu. Boleh nggak saya selesaiin 3 hari lagi? Misalnya seperti gitu. Ngomong. Oh, kalau memang bosnya, oh nggak apa-apa, seminggu juga boleh. Ya udah, terima kerjaan itu. Why not? Jadi waktu bos kasih kerjaan itu artinya bos percaya kamu bisa lakukan itu. Dan dia lebih senang kalau kamu yang kerjakan itu karena barangkali kalau kamu kerjain tuntas. Orang lain nggak. Seperti itu juga. Barangkali Tuhan kasih ke kita. Karena apa? Tuhan bilang kan, yang sedikit ya sedikit, tapi dimulainya dari sedikit. Bisa dipercaya, dikasih lebih banyak. Begitu. Nah, di hidup ini seperti itu. Kita mau lebih banyak berarti akan ada beban lebih besar. Kita mau lebih giat, kita akan dapat ini tanggung jawab lebih banyak. Tapi itu menyenangkan. Karena apa? Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, pasti Tuhan berikan kekuatan pada kita untuk bisa selesaikan itu. Itu bedanya dengan bos di kantor. Kalau bos di kantor nggak peduli, lu kerjain. Kan lu gua ada gaji, gitu kan. Lu ini terima kerjaan, lu kerjain. Cuman itu aja. Tapi kalau bos kita yang punya alam semesta ini kasih kerjaan ke kita, dia menyertai kita. Maaf ya, kalau saya boleh ngomong, sebetulnya Tuhan yang kerja untuk kita. Cuman Tuhan pakai kita jadi alat aja. Betapa ruginya kalau kita tolak pekerjaan itu. Kita nggak pernah mengalami bagaimana ditolong Tuhan secara pribadi. Jadi sekali lagi jangan mikir soal mahkota dan lain-lain. Saya percaya itu ada, tapi seperti apa bentuknya ya bukan kayak mahkotanya Putri Kecantikan dan lain-lain. Saya percaya bukan itu. Tapi seperti apa nggak ngerti. Kalau nggak repot kan di surga kita kepala begini-begini terus lari-lari pakai gini atau ada apanya. Nggak, pasti saya percaya bukan gitu. Tapi nanti seperti apa nggak ngerti. Tapi yang pasti indah deh. Gitu. Makanya kita di Ibrani ingetin kan jangan kita lepas dari kepercayaan kita itu. Karena upahnya itu besar sekali. Waktu kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan tuh percaya juga bahwa kalau Tuhan memberikan kerjaan ke kita itu karena Dia sayang sama kita. Ya? Oke. Gitu ya Yakub, harus menjawab ya Yakub. Siap Pak, makasih Pak.